Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam kondisi baik, sehat, tetap beriman dan bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan, kita dapat bersekutu dalam persekutuan wanita Unike pada sore hari ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami memulai persekutuan wanita pada sore hari ini. Amin. Hidup di dunia penuh dengan masalah seperti bencana alam, penyakit, kejahatan, dan sebagainya. Jangan biarkan masalah-masalah tersebut membuat kita kecewa dan putus asa. Mari kita berharap kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan, Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami berterima kasih Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaanmu. Ajar kami ya Bapa untuk berserah kepadamu dan taat kepada pimpinanmu. Karena kami percaya rancanganmu adalah yang terbaik dan terindah bagi kami. Saat ini kami bersatu hati untuk memuji dan siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau memberkati persekutuan ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tikijo dengan tema Keluargaku dan Firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku.
persilakan kepada Pak Tek untuk membawakan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan saya terima kasih boleh kembali menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan wanita GKI Immanuel online ini. Kiranya Tuhan akan menuntun kita dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dengan tema firman Tuhan dalam keluargaku. Ayat yang akan kita baca diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Pulih setelah tobat. Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama juga merenungkan firman-Mu dalam persekutuan kami. Berkatilah Tuhan, supaya sungguh firman ini menuntun kami untuk bisa berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam pimpinan-Mu, dan biarlah dengan berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami beroleh tuntunan yang kekal, menghadapi segala pergumulan, beroleh kemenangan, dan bahkan beroleh hidup yang kekal, upah yang kekal di sorga nanti. Tuntunlah kami Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa ini. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah disampaikan oleh Musa. Ya, Musa itu penulis 5 kitab paling awal dari Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu di tepi tanah Kanaan sebelum orang-orang terakhir kali masuk ke tanah Kanaan tanpa disertai oleh Musa. Sebab Musa tidak bisa menyertai mereka masuk tanah Kanaan dan mereka akan disertai oleh Yosua. Nah, kitab Ulangan itu menarik karena sesungguhnya itu adalah kitab yang ditulis dalam satu masa yang cukup pendek dan merupakan pengajaran
dari Musa kepada seluruh bangsa itu. Di mana Musa itu mengulangi seluruh cerita dari mereka keluar dari tanah Mesir, perjalanan di padang gurun sampai mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Ya, ada banyak pesan-pesan di dalamnya. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini adalah sudah merupakan bagian yang terakhir ya, sebab Ulangan itu hanya 32 pasal. Kalau nggak salah ya. Maaf, 34 pasal ya. Pesannya sampai 32 ayat 33 dan 34 itu cerita tentang berkat terakhir dan Musa mati ya. Jadi inilah bagian terakhir sekali ya. Dan karena itu biasanya bagian terakhir itu ada penekanan-penekanan tertentu yang penting ya. Nah, kalau kita baca bagian yang kita bahas tadi, kita mengerti bahwa di akhirnya itu Musa itu seperti memberi peringatan begini. Kalian nanti ya setelah ikut Tuhan, kalian tidak mudah mengikuti Tuhan ya. Di pasal 1 itu Musa itu mengantisipasi di dalam pengikutanmu akan Tuhan, engkau akan juga mengalami di mana engkau meninggalkan Tuhan. Sehingga kamu akan diserakkan oleh Tuhan. Kamu akan dibuang ke tempat yang lain karena engkau tuh bisa tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, Musa menyadari bahwa kita ini orang berdosa, gitu ya. Tetapi di dalam nasihatnya itu Musa berkata, dimanapun engkau berada nanti kau diserakkan Tuhan. Dia berkata, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Apa yang kau dengar daripadaku hari ini, apa yang kusampaikan pada hari ini. Sebab ya, kalau engkau berpegang pada firman Tuhan ini, kemanapun engkau pergi, engkau akan disadarkan. Gitu ya. Firman ini akan menolongmu untuk membuat engkau bisa kembali kepada Tuhan. Ya, nah saudara-saudara sekalian, dalam konteks tema kita hari ini, firman Tuhan dan keluargaku, mari kita merenungkan kebenaran ini ya. Saudara-saudara, di dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan, di dalam kita membawa anak-anak kita datang pada Tuhan, kita sadar bukan betapa sering dalam goncangan-goncangan hidup itu, kita itu bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa mengatasi masalah berdasarkan pikiran kita sendiri. Anak-anak kita bisa begitu terpengaruh gadget sampai mereka tidak lagi membaca firman Tuhan. Ya, atau tidak lagi ke gereja. Mereka dibawa oleh arus dunia ini, oleh tantangan-tantangan, juga dalam tekanan-tekanan untuk menjauh daripada Tuhan. Kita menyadari itu. Nah, kalau kita menghadapi semuanya itu, lalu kita berdoa pada Tuhan, Tuhan, jagalah aku, jagalah imanku, jagalah iman anak-anakku di tengah semua goncangan ini. Kira-kira apa jawab Tuhan? Tuhan akan mengatakan seperti yang Musa katakan. Berpeganglah pada firman Tuhan ini selagi engkau bisa. Pada waktu nanti kamu terserak, pada waktu nanti kita ini mengalami masalah. Sesungguhnya firman Tuhan yang pernah kita baca itu, yang pernah kita tekuni itulah, yang akan menolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Itu kira-kira pesan Musa yang disampaikan pada saat itu. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan menuntun hatimu supaya engkau bisa kembali kepada Tuhan. Nah, itu secara umum saudara-saudara. Karena itu sore hari ini, apa yang ingin saya ajak ibu-ibu renungkan? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan itu akan membersihkan hati kita, akan menuntun kita menjadi umatnya, akan menolong kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudara-saudara sekalian, betapa kita bersyukur ya. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan itu berkata, akulah yang akan menjadi penolongmu. Kita tidak akan bisa mengatasi pergumulan kita tidak akan bisa mengatasi dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu yang akan menyunat hatimu. Artinya apa?
Tuhanlah yang akan membuat perjanjian. Tuh, sunat itu selalu bicara tentang perjanjian, saudara-saudara ya. Dan Tuhan berjanji gitu ya, aku akan berjanji menyelamatkanmu. Ya, akan menyunat hatimu, artinya akan menjadikan kamu umatku. Ya, disunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel agar mereka jadi umat Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi kalau ada tanda sunat artinya kamu dijadikan umat Tuhan, begitu ya. Dan Tuhanlah yang berinisiatif untuk menjagamu, menyunatkan hatimu dan keturunanmu dan keluarga kita. Ya, keluarga kita. Kalau apa, saudara-saudara? Kalau kita itu berpegang pada firman Tuhan ini. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita bersungguh-sungguh sekarang, pada waktu kita masih bisa baca firman Tuhan bersama anak-anak, masih bisa berdoa, lakukanlah. Dan itu akan Tuhan pakai untuk membersihkan hati kita, hati anak-anak kita. Sebab suatu kali akan datang tantangan di mana kita itu akan kehilangan kesempatan untuk berpegang pada firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu itulah akulah yang akan memegangmu, bukan engkau yang memegangku. Ya, jikalau engkau bersungguh-sungguh berpegang pada firman-Ku hari ini. Saudara-saudara, karena itu mari kita mengajak keluarga kita, mendoakan keluarga kita supaya kita berpegang pada firman Tuhan. Ya. Yang kedua, firman Tuhan dikatakan Tuhan, firman itu akan membuat engkau diberkati dan dilindungi. Ayat 7 sampai 9 itu Tuhan berbicara tentang bagaimana oleh karena firman yang kau renungkan itu, oleh karena kau berpaut pada firman-Ku itu, aku akan menghalau musuhmu, akan menimpakan segala sumpah serapah itu pada pembencimu. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini kita tidak tahu ya siapa yang mau berbuat jahat pada kita. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang kita kira baik pun itu bisa jadi adalah orang-orang yang sebetulnya sedang memikirkan apa yang buruk pada kita. Siapa yang bisa menjaga kita? Polisi bisa menjaga kita kalau kita lapor ada buktinya gitu ya. Kalau belum ada buktinya enggak ada yang bisa kita laporkan. Tetapi kalau yang menjaga kita itu adalah Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita dari maksud-maksud yang tersembunyi sebelum itu terjadi. Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mendengarkan aku, kalau engkau berpegang pada firman-Ku, ya. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam ternakmu, hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau seperti kepada nenek moyangmu. Bergirang kembali itu maksudnya apa, saudara-saudara? Kalau engkau berbalik pada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, Tuhan itu bersuka cita. Gitu ya. Sehingga dia bergirang kembali seperti pada waktu dia bergirang atas nenek moyangmu. Yaitu adalah sekarang itu waktu Musa menyampaikan firman Tuhan itu, yang mendengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Saudara-saudara, karena itu berpeganglah. Firman Tuhan itu akan membuat engkau diberkati. Firman Tuhan akan membuat engkau dilindungi, engkau dan seisi rumahmu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini yang paling jelas adalah firman Tuhan itu akan memulihkanmu. Ya, kata-kata kembali kepada Tuhan, ya. Kamu diserahkan kepada bangsa-bangsa, kemudian kamu sadar, gitu ya, dan kembali itu dikatakan berkali-kali, ya, di dalam bagian ini. Memang Musa itu mengantisipasi bahwa mereka kelak akan terhilang. Tapi Musa berkata, firman Tuhan itu akan menuntun untuk kembali kepadamu. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen itu tidak lepas daripada kelemahan. Kita sebagai orang Kristen itu bukan jadi orang Superman, tidak bisa jatuh. Oh, Tuhan melindungi saya, tidak mungkin saya jatuh. Kenyataannya tidak gitu, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan betapa sering kita dikecewakan oleh justru orang-orang Kristen, begitu bukan? Kita sendiri juga bisa jatuh, gitu ya. Kita juga mengalami pergumulan yang sama dengan orang-orang lain, ya. Bahkan saya itu percaya ya, kalau saya menjadi orang Kristen ini bukan karena saya lebih baik dari orang lain, teman-teman. Justru karena saya percaya saya lebih lemah dari orang lain, sehingga saya perlu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya cukup baik, saya cukup pinter, saya cukup saleh, lalu saya bisa bilang saya tidak perlu Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri saya masuk surga, maka saya tidak akan jadi orang Kristen, saudara-saudara.
Kenapa saya jadi orang Kristen? Sebab saya tahu saya penuh kelemahan, saya penuh dosa. Sebetulnya begitulah keadaan kita umat Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika engkau berpegang pada firman-Ku itu, firman itu akan memulihkanmu, akan menolongmu, akan membawa engkau kembali kepadaku. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di ayat yang ke-10 itu ya, yaitu apabila apa? Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan sekarang ini, maksudnya begitu ya, kalau kita sekarang bersungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, itu yang dinasihatkan Musa, saudara-saudara. Bangsa itu sedang sungguh-sungguh, ya. Musa mengantisipasi ada sesuatu yang buruk. Tetapi sekarang berpeganglah, itu akan menolongmu. Begitu ya. Peganglah itu. Bagaimana memegangnya? Dengan percaya kepada Tuhan, membaca yang tertulis pada kitab Taurat ini, mengertinya, lalu berpegang, ya. Berpegang itu dalam arti bersandar, ya, bersandar, mengandalkan firman Tuhan itu untuk menuntun hidup kita. Dan lalu Tuhan tambahkan, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara sekalian, gereja kita sedang belajar pemuritan, bukan? Sesungguhnya inilah pemuritan, ya, belajar firman Tuhan baik-baik, mengandalkan firman Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita, dan melakukannya dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur ya, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, firman itu bukanlah menjadi firman yang kita baca, dan kita usahakan untuk mengikutinya dengan kekuatan kita sendiri. Enggak. Sekarang kata Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman itu yang adalah Allah itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kemudian dia menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Sekarang firman itu adalah firman yang Immanuel, yang menyertai kita. Firman yang kata Tuhan ada tinggal di dalam hati kita. Yang menyunatkan bukan sunat jasmani tapi sunat hati. Gitu ya. Ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita menjadi umat Tuhan, itu yang disunat hati kita. Artinya apa? Yang di dalam itu yang diubah oleh Tuhan. Yang di dalam itu yang menjadi umatnya yang dijaga oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjaga kita, maka tentulah kita akan beroleh keselamatan yang sejati itu. Tetapi tetap saudara-saudara, bagian kita adalah kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Bukan hanya pada Alkitab ini, tetapi kepada Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Ya, saya percaya saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu akan berbuah-buah, sebab kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 7 dan seterusnya itu. Ya, saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sungguh saudara-saudara, kita mungkin akan mengalami badai, tetapi firman itu akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, akan menuntun kita untuk selalu bisa kembali kepada Tuhan. Kita tidak akan terhilang. Ya, nah, saya tidak tahu, saya pernah ceritakan ini pada saudara enggak. Waktu saya masih kecil dulu, di rumah saya itu toko ya, saya dulu tinggal di toko, dan saya ingat ya, saya punya bonekanya itu angker bir. Saudara tahu angker bir angker itu ya? Saya enggak tahu, teman-teman tahu enggak? Masih ada apa enggak? Itu saya enggak pernah minum bir teman-teman ya, saudara-saudara ya. Nah gambarnya apa? Gambarnya itu ada satu pelayan gini, bawa nampannya angker bir gitu ya. Ada angker birnya botol gitu. Dari apa? Dari gembreng, dari kaleng gitu ya, tipis gini ya.
Jadi ini gambarnya bolak-balik gitu. Ini gambar orang pelayan itu, ini juga orang pelayan itu gitu ya, lagi bawa angker bir ini ya. Nah yang lucu apa? Ini gembrengnya gitu, terus di bawahnya dikasih besi ya, tembaga setengah lingkaran. Saudara pernah tahu setengah lingkaran gini ya? Nah itu ditancepin gini. Nah yang bagus apa saudara? Kalau ditaruh, terus kepalanya digoyang ke sini, dilepas, tung dia akan teng tong gitu ya. Terus lama-lama gini gitu. Kalau dibuang jatuhin ke sana dia akan teng tong terus gini lagi gitu ya. Dijatuhin kemana aja sampai kepalanya jedukin ke apa itu, ke meja. Begitu dilepas, tuing dia akan mantulnya kencang. Wing, wung, wing, wung. Tapi tadi gini lagi nih gitu. Kenapa? Sebab pemberatnya itu yang besar gitu ya. Nah saudara-saudara, ketika dulu saya seneng aja gitu, tapi ketika saya kemudian bertumbuh, saya kenal Tuhan, lalu saya bisa merasakan, itulah firman Tuhan. Firman kita itu seperti, hidup kita, hati kita itu seperti gembreng yang tipis ini. Kalau kita tidak punya pemberat di bawahnya, kita dijatuhin cetok, ya udah jatuh gitu. Tapi kalau firman Tuhan itu mengisi hidup kita sehingga dia mengendap, dia menjadi pemberat hati kita. Orang itu bisa membuat kita itu kejeduk gini loh. Bisa. Mungkin kita dianiaya atau kita dikecewakan, dikhianati sampai kita tuh putus asa atau aduh muangkel, itu kayak kepala jeduk-kenduk. Tapi firman Tuhan kalau ada dalam hati kita, itu akan mengangkat kita kembali. Nah gitu loh. Ya. Sehingga nanti tung tegak lagi nih, gitu ya. Nah, firman Tuhan itu seperti pemberat ini. Yesus Kristus itu firman Tuhan yang hidup, dan Alkitab ini firman Tuhan yang mengajar kita di dalam berpegang dan meletakkan kedua firman itu di dalam hati kita. Kita pasti tidak akan bisa dijatuhkan. Itu janji Tuhan. Itu yang dikatakan Musa. Engkau akan dipulihkan dan selalu akan dipulihkan. Memang Tuhan akan bisa menghukummu terserak kemanapun, tetapi dari tempat yang paling jauh itu pun dia akan menuntun kamu pulang. Dengan apa? Firman yang mengingatkanmu itu. Saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Kita bisa memberikan anak-anak kita itu warisan 1M, 2M, 3M, 1T. Baik enggak untuk mereka? Wah iya duitnya banyak ya. Baik enggak? Belum tentu. Sebab 1M, 2M, 3M, 1T itu bisa hilang. Bisa dirampok orang. Bahkan bisa mencelakakan. Tetapi kalau kita memberikan pada anak-anak kita firman Tuhan. Iman yang berpegang kepada firman yang hidup. Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, itu yang akan membuat anak-anak kita itu suatu hari pasti sampai surga. Sekalipun mereka mengalami badai, mereka akan kembali pada kebenaran firman Tuhan, pada berkat Tuhan, bahkan kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena itu mari kita bersungguh-sungguh merenungkan dan berpegang pada firman Tuhan sekarang. Ya, bacalah firman Tuhan tiap hari dengan anak-anak, dengan keluarga. Sekarang akan ada waktu-waktu kita akan kehilangan keindahan itu. Tetapi apa yang kita percayakan kepada Tuhan sekarang ini, Tuhan berjanji aku akan menjaganya. Menjaga hatimu, menjaga hati anak-anakmu. Menjaga dengan firman yang kau baca sekarang ini, yang kau pelajari sekarang ini. Akan menuntunnya sampai kepada hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk mulai sekarang ini bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah Tuhan dan bersandar pada ketetapan-ketetapannya. Tuhan kiranya dipermuliakan, saudara kiranya diberkati, dan keluargamu beroleh sukacita abadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena di tengah perjalanan kami di dunia ini, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada pada kami firman-Mu, Alkitab,
yang menuntun kami pada iman. Ada pada kami kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus yang Kau nyatakan, yang sudah menuntun kami pada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan pernah bisa menjaga masa depan kami. Tetapi di dalam firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang kekal itu, kami tahu Tuhanlah yang akan menjaga masa depan kami, menuntun kami melewati segala pergumulan kami dan keluarga kami, dan beroleh kemenangan dan bahkan hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau berpegang kepada firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman yang diberitakan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, persekutuan wanita yang akan datang diadakan pada Jumat 21 Mei dengan tema Keluargaku Mengakui Dosa. Diambil dari kitab Ayub pasal pertama ayat pertama sampai kelima. Pembicara adalah penginjil Licu Mulyatan, MC-nya Bu Christine. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Mei memperingati Hari Ibu Internasional, di dalam ibadah umum dilayani oleh penginjil Hani Hau. Ibadah diadakan secara online dan onsite. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei ada ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga, akan dilayani oleh Pendeta Tikijo. Ibadah secara online dan juga onsite. Sekian pengumuman. Kita mengakhiri persekutuan ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan memberkati.